Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, terkhusus untuk hari yang baru, berkat yang baru yang kami terima daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan untuk kita hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, diambil dari kitab Amsal 29 ayat yang ke-23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua orang tanpa terkecuali pasti suka dipuji, pasti suka untuk disanjung, dihormati, dan juga dihargai oleh orang lain. Mereka tidak suka ada orang lain yang meremehkan, merendahkan, atau bahkan menghinanya. Pujian terhadap seseorang itu sangat berarti, bisa membangkitkan semangat baginya untuk bekerja dan berkarya untuk lebih baik lagi dari yang telah dikerjakannya. Jika seseorang pemimpin memuji pekerjaan salah satu karyawan, si karyawan itu pasti sangat berbangga hati, atau bisa dia bertambah semangat dalam pekerjaannya dan berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Sebaliknya, ketika seorang pemimpin selalu mencela, selalu memarahi si karyawan tentunya akan mengerjakannya dengan tidak semangat. Si karyawan tentunya akan sangat-sangat kurang semangat dalam melakukan pekerjaannya. Dan bahkan dia tidak akan bisa melakukan yang terbaik, karena yang diterimanya selalu celaan dan selalu rasa kemarahan. Tentunya, pujian yang kita berikan bukan saja pada hal-hal yang besar, tetapi kita diajarkan untuk memberikan pujian untuk hal-hal yang paling terkecil. Karena dikatakan dalam Lukas 16 ayat 10a, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Pujian dapat juga membuka hati seseorang untuk menerima teguran, kritikan dari orang lain. Tetapi yang menjadi kendala, yang menjadi permasalahan, tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa memberikan pujian kepada orang lain. Hanya orang yang memiliki kerendahan hatilah yang mampu memberikan pujian kepada orang lain. Hanya orang yang memiliki rasa rendah hatilah yang mampu mengakui kelebihan atau prestasi orang lain. Tanpa kerendahan hati, seseorang sulit memuji orang lain. Tanpa kerendahan hati, seseorang sulit mengakui kelebihan daripada orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya sikap rendah hati, kita bisa mengikis rasa ego kita, mau belajar dari orang lain, dan bisa memberi pujian. Hanya orang yang rendah hatilah yang dapat memuji orang lain dan mengakui kelebihannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan bukan lagi orang yang sombong. Karena manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhanlah yang maha tinggi pada hari itu. Sebaliknya, orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengerjakan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita lebih menonjolkan kerendahan hati kita di setiap perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami.
buat setiap kesehatan dan kekuatan yang kami terima. Terkhusus sapaan firman yang menyapa kami pada hari ini. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu hidup rendah hati, agar kami dapat memberikan pujian kepada orang lain, agar kami dapat memberikan semangat kepada orang lain. Kami tidak menjadi orang yang tinggi hati, tetapi kami menjadi orang yang rendah hati oleh karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan.